berita terkini seputar ranah Minang, nasional, internasional, pendidikan, dakwah, dan sosial. Sabah Surau, santun mendidik mencerahkan. Santun mendidik mencerahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Kembali hadir program Kabar Surau di hadapan pemirsa, menyajikan berita dengan santun, mendidik dan mencerahkan. Bersama saya Habibur Rahman, insya Allah akan membacakan berita yang terjadi selama satu pekan ke belakang. Berita pertama, informasi pendidikan dari Kota Padang. TKIT Dar El Iman 2 gelar bazar sembako murah. Ajarkan anak didik berbagi dan konsep jual beli. Berikut informasinya. Kegiatan bazar sembako murah yang diselenggarakan Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Dar El Iman 2 merupakan bagian rangkaian kegiatan pesantren Ramadan yang sedang berjalan, Rabu 24 April 2021. Dijelaskan Ummu Ibrahim selaku Kepala TK, tema pesantren Ramadan kali ini yaitu Ramadan Ceria di TKIT Dar El Iman 2. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada pesantren Ramadan ini diantaranya tahsin dan tahfiz Al-Quran, penyampaian materi tentang puasa, zakat, dan Idul Fitri, membuat hiasan kelas bertema Ramadan, menggambar bebas dengan tema Ramadan, membuat takjil, praktik sholat tarawih, witir, dan sholat id, membuat kartu lebaran, membuat parsel lebaran untuk keluarga dan bazar sembako murah. Semua kegiatan ini dirancang semenarik mungkin agar anak-anak merasa senang dan bahagia serta memiliki pengalaman menjalankan puasa yang menyenangkan. Sembako yang dijual ini merupakan infak dan sumbangan dari wali murid TKIT Dar El Iman 2 dalam bentuk sembako seperti beras, gula, minyak, dan telur. Kami menjual dengan setengah dari harga jual pasar, yakni seharga Rp60.000 per paket. Sedangkan paket sembako yang terkumpul dari wali murid sebanyak lebih kurang 40 paket. Terang Ummu Ibrahim saat ditemui Kabar Surau di Komplek Yayasan Dar El Iman Padang. Target pembeli dari bazar sembako murah ini dijelaskannya adalah masyarakat di sekitar lingkungan sekolah, wali murid, dari unit pendidikan di bawah naungan Yayasan Dar El Iman, guru dan karyawan yang kurang mampu. Selain bertujuan untuk membantu saudara sesama muslim yang kurang mampu, kegiatan ini juga bertujuan mengajarkan anak untuk saling berbagi dan mengenal dan berlatih konsep jual beli. Hasil penjualan ini akan disumbangkan kembali untuk yang kurang mampu, terangnya. Kegiatan ini disambut antusias oleh anak-anak murid dan orang tua. Pihak sekolah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemudahan dan kelancaran untuk setiap kegiatan yang telah dilakukan, serta berterima kasih kepada seluruh wali murid TKIT Dar El Iman 2 yang telah membantu dalam menyediakan sembako, serta kerjasama dan perhatiannya dalam mensukseskan kegiatan pesantren Ramadan tahun ini. Semoga Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Syauki melaporkan. Kepedulian kepada sesama yang diajarkan para guru di TKIT Dar El Iman 2 dapat menanamkan nilai-nilai sosial kepada peserta didik. Semoga melalui kegiatan bazar murah ini melahirkan generasi yang bertakwa dan peduli sesama. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya masih dari Kota Padang. Yayasan Dar El Iman bersilaturahmi ke Polresta Padang dan Rumah Dinas Gubernur Sumatera Barat bagikan Al-Quran wakaf. Berikut informasinya. Lajnah Khairiyah Mustarokoh Jakarta, yang merupakan lembaga yang memiliki kerjasama dengan Kuwait, memberikan amanah kepada Yayasan Dar El Iman berupa 4.000 eksemplar Al-Quran untuk dibagikan. Diungkapkan Buya Muhammad Elfi Syam selaku Ketua Yayasan Dar El Iman Padang, pihaknya telah membagikan Al-Quran tersebut ke instansi-instansi pemerintah, sekaligus menjalin komunikasi dan silaturahmi. Seperti berkunjung ke Polresta Padang, Rabu 21 April 2021, dan ke Rumah Dinas Gubernur Sumatera Barat, Kamis 22 April 2021.
kemarin kita dititipkan sebanyak 4.000 ya, 200 karton. Setiap karton itu ada 20 naskah Al-Quran. Kita ingin bersilaturahmi ke beberapa instansi-instansi pemerintah, yang mana kita mulai kemarin alhamdulillah dengan Kapolresta. Masya Allah, sambutan beliau sangat bagus sekali, dan kita kemarin memaparkan kepada beliau, memperkenalkan tentang apa itu Yayasan Darul Iman, apa kegiatannya, kegiatan pendidikan, kemudian apa keunggulan di dalam pendidikan. Kemudian juga kita punya media, Surau TV dan Radio Day. Kita menyampaikan bahwasannya kita siap untuk bekerja sama menjadikan Radio Day dan Surau TV adalah sebuah fasilitas media untuk menyebarkan kebaikan dan untuk kebaikan masyarakat kita Kota Padang dan luar Kota Padang, dengan menyampaikan mungkin ada himbauan-himbauan Kamtibnas, kemudian atau hal-hal yang lain. Kami siap untuk bekerja sama, dan kita sampaikan bahwasanya itu adalah layanan gratis, silahkan dimanfaatkan. Kemudian juga kita menyampaikan ada kegiatan-kegiatan yang lain, ada kegiatan dakwah, kemudian sosial. Kemudian sosial kita ada ambulan, ATM beras, dan hal-hal yang lain. Dan Masya Allah beliau juga sangat tertarik dengan ATM beras. Ya. Di hari berikutnya, rombongan Yayasan Darul Iman berkunjung ke rumah dinas Gubernur Sumatera Barat. Pada kesempatan itu, penyerahan Al-Quran Wakaf diwakilkan oleh PLT General Manager Surau TV, Deli Hermanto, di mana penyerahan tersebut langsung diterima oleh Gubernur Sumatera Barat, yakni Buya Mahyaldi, sebanyak 40 eksemplar Al-Quran. Dengan adanya komunikasi antara lembaga dakwah dan pemerintah diharapkan saling bersinergi dalam menyebarkan kebaikan, terkhususnya di Kota Padang. Syauki melaporkan. Selanjutnya, usai kunjungi Kapolresta Padang dan Gubernur Sumatera Barat, Yayasan Darul Iman Padang bersilaturahmi kunjungi Wali Kota Henry Septa dan serahkan Al-Quran Wakaf. Berikut informasinya. Setelah mengunjungi Polresta Padang dan Gubernur Sumatera Barat dalam rangka silaturahmi dan menyerahkan Al-Quran Wakaf dari Kuwait, para pengurus Yayasan Darul Iman Padang bersilaturahmi ke rumah dinas Wali Kota Padang, Jumat 30 April 2021. Sebanyak 160 eksemplar Al-Quran Wakaf diserahkan oleh Buya Elvi kepada Wali Kota Padang, Henry Septa. Wali Kota Padang tersebut menyambut baik kedatangan rombongan dan menerima beberapa masukan yang disampaikan pihak yayasan. Ya, alhamdulillah kita dikunjungi oleh keluarga besar Darul Iman, ada Buya Elvi Syam, ada Ustaz Rizki, dan Rido, dan yang lain-lainnya ke Perantah Kota Padang. Alhamdulillah saya bersyukur sekali bisa dikunjungi oleh beliau. Kita tadi berbincang-bincang ya tentang bagaimana memikirkan ya pendidikan untuk para generasi kita agar mereka nanti bisa ya menjadi generasi yang kita banggakan. Dan alhamdulillah hari ini juga saya menerima sumbangan Al-Quran yang diberikan melalui saudara kita yang ada di Kuwait. Dan tadi sudah diserah terimakan oleh Buya Elvi Syam pada saya. Insya Allah akan saya salurkan sebagaimana tadi sudah disampaikan Buya, disalurkan ke masjid-masjid di mana saya akan melakukan kunjungan. Seperti sekarang ini adalah kegiatan safari Ramadan. Insya Allah nanti akan saya salurkan. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan keberkahan akan selalu mengalir ke negeri kita, ke kota kita.
Kunjungan ini diikuti oleh Buya Muhammad Elfi Syam selaku Ketua Yayasan beserta Sekretaris Yayasan, yakni Ridho Handika, dan Rizky selaku Bendahara Yayasan. Selain itu juga ikut serta PLT General Manager Surau TV, Direktur Radio Day FM, dan Bapak Fajri selaku Lurah Purus yang menyembatani pertemuan ini. Seperti kunjungan sebelumnya, Buya Elfi memaparkan program-program unggulan yayasan seperti pendidikan dan media yang dimiliki yayasan, menyatakan siap bersinergi dengan pemerintah Kota Padang dalam mensukseskan program-programnya. Syauki melaporkan. Masya Allah, semoga silaturahmi yang terus terjalin antara penggiat dakwah dan pemerintah menjadikan dakwah sunnah semakin diterima di tengah masyarakat, serta perkembangan dakwah ini semakin luas. Amin ya rabbal alamin. Berita terakhir, informasi sosial. Yayasan Lajnah Khairiyah Mustaqarah Jakarta bagikan 300 paket sembako dari Kuwain di Auditorium Istana Gubernur Sumatera Barat. Berikut informasinya. Sembako Ramadan sebanyak 300 paket yang disalurkan di Kota Padang pada Jumat 30 April 2021 di Auditorium Istana Gubernur Sumatera Barat diungkapkan oleh Army Yunedi selaku Wakil Yayasan Lajnah Khairiyah Masyarakat Jakarta bahwa pada sembako Ramadan 1442 Hijriah kali ini, sembako ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu, guru dan karyawan. Acara pembukaan pembagian paket sembako Ramadan gratis ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, yakni Mahyeldi Ansarullah, sekaligus membuka acara secara resmi dan didampingi oleh Ustadz Muhammad Elfi Syam, selaku Ketua Yayasan Darul Iman Padang. Kami terima kasih kepada Jamiah Ihya Turas Islami dan kemudian Lajnah Khairiyah Mustarakah Indonesia yang telah menyalurkan memfasilitasi bantuan kepada warga kami di Sumatera Barat dan kemudian pada hari ini khususnya di Kota Padang. Dan dengan bantuan dan dukungan ini, ya apalagi ini memasuki Idul Fitri, nah tentu ini sangat bermanfaat dan sangat bernilai. Ya, apalagi ini paketnya lengkap ini, di satu karton, kemudian telur, kemudian beras. Ya, jarang seperti ini sebesar ini, Pak Ustadz. Waktu itu terima kasih. Nilainya berapa? 600.000 ya, 600.000. Ini luar biasa ini Bapak Ibu. Ini bisa untuk 2 bulan ini, ya 2 bulan. Dan mudah-mudahan insya Allah ini bermanfaat apalagi pada masa COVID-19 sekarang ini yang memang masyarakat kita banyak terdampak. Terakhir diungkapkan oleh Army Yunedi selaku Wakil Yayasan Lajnah Khairiyah Mustarakah Jakarta bahwa pembagian paket sembako ini tetap menerapkan protokol kesehatan. Sulit memang, tapi kita tetap berusaha dengan mengikuti protokol yang sudah ditentukan. Misalnya menjaga jarak, yang hadir di dalam cuma 60 orang, sisanya di luar. Kemudian juga ya dalam acara kita memakai masker. Ya, tapi harus kita laksanakan, terutama mereka yang terdampak sangat membutuhkan sekali. Tapi alhamdulillah dengan kerja keras semua tim, semua panitia, alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Libra melaporkan. Alhamdulillah, semoga bantuan yang diberikan bermanfaat oleh penerima. Kemudian, untuk para muhsinin, semoga hartanya terus bertambah dan berkah. Berita tadi menjadi penutup informasi program Kabar Surau kita pada edisi kali ini. Dapatkan informasi terupdate di media sosial Kabar Surau, atau bisa mengakses portal berita kita di www.kabarsurau.co.id. Kemudian, redaksi juga menerima informasi berkaitan dengan kegiatan sosial, dakwah, dan pendidikan. Informasi dapat dikirimkan melalui email redaksi kabarsurau@gmail.com atau bisa melalui WhatsApp redaksi ke nomor 0851 5881 1694. Kami mengucapkan terima kasih kepada yayasan yang telah menginformasikan kegiatannya kepada kami. Semoga informasi tadi dapat mencerahkan para pemirsa. Amin ya rabbal alamin.
Selanjutnya, saya Habibur Rahman beserta kru yang bertugas undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi portal berita online Surau TV di www.kabasurau.co.id. Berita terkini seputar ranah Minang, nasional, internasional, pendidikan, dakwah, dan sosial. Kabasurau, santun mendidik mencerahkan. Santun mendidik mencerahkan.